فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita selesai dalam pembahasan ringkas terkait Dajjal, baik itu berkaitan dengan kapan keluarnya, dari mana awal keluarnya, kemudian sifat-sifat Dajjal yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana cara yang dibimbingkan untuk kita bisa selamat dari fitnah Dajjal. Maka itu diingat-ingat dari pembahasan-pembahasan yang telah lewat. Sekarang kita masuk pada tanda yang kedua dari alamat kubra hari kiamat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, yaitu nuzul Isa bin Maryam, turunnya Isa ibnu Maryam, yang beliau juga digelari dengan Al-Masih, sehingga dua Al-Masih di dalam Islam, tapi yang satunya Masihud Dhalalah yaitu Dajjal, dan yang satunya adalah Masihul Haq yaitu Isa ibnu Maryam. Dan telah kita lewati kenapa Dajjal disebut Al-Masih dan kenapa Isa disebut Al-Masih. Kenapa ya Abdullah Dajjal disebut Al-Masih, kenapa? Nah, karena dia menjelajahi seluruh permukaan bumi kecuali Makkah dan Madinah. Baik. Kemudian kenapa Isa ibnu Maryam disebut Al-Masih, Cahya? Nah, karena dia atau beliau apabila mengusap tubuh seseorang yang sakit, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi sembuh. Baik. Nah, di sana ada pendapat yang lain kenapa keduanya dinamakan Al-Masih, tapi ini yang paling kuat dan jelasnya. Baik. Di antara tanda tegaknya hari kiamat adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman untuk membunuh Dajjal, di mana kaum muslimin meyakini bahwasanya Nabi Isa belumlah wafat, akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau, barrafa'ahullah, ketika orang-orang Yahudi ingin membunuh Nabi Isa dan menyangka mereka telah membunuhnya, maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya Nabi Isa belumlah wafat dan tidaklah terbunuh, akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya ke langit. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj bertemu dengan Nabi Isa di langit yang keberapa? Hendak ya Mujahid. Dalam Mi'raj Nabi kita bertemu dengan Nabi Isa di langit yang keberapa? Langit yang kedua. Abu Suhaib, ingat di langit yang keberapa? Baik. Hendak ya Uwais. Nah, di langit yang kedua. Bersama dengan siapa? Dengan Nabi Yahya. Baik. Bibnil Khalah. Fa idza ra'aitu bibnil Khalati. Bibnil Khalah yaitu Isa bin Maryam dan Yahya
Ibnu Zakaria. Itu di langit kedua ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malam Mi'raj. Adapun di langit pertama bertemu dengan siapa? Akbar? Adam. Di langit ketiga dengan siapa? Wafa. Dengan Yusuf. Di langit keempat dengan siapa Zikri? Nah, dengan Nabiullah Idris. Di langit kelima siapa? Qadir. Nabiullah Harun. Langit keenam siapa? Akmal. Taib dengan Nabi Musa. Kemudian langit yang paling tinggi, langit ketujuh, bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Taib. Nah, di akhir zaman Nabi Isa alaihi salam akan Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai pertanda telah sangat dekat tegaknya hari kiamat. Baik, kita baca Nuzulu Isa bin Maryam thabitun bil kitabi was sunnati wa ijma'il muslimin. Turunnya Nabi Isa thabit berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah serta ijma' kaum muslimin. Adapun dari Al-Qur'an qala Allah Ta'ala wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Allah Subhanahu wa taala katakan wa im min ahlil kitab. In di sini in apa Hudzaifah? In nafiyah. Tayyib in nafiyah. Tidaklah seorang pun dari ahlil kitab kecuali dia akan betul-betul beriman bihi terhadap Nabi Isa qabla mautih, sebelum wafatnya Nabi Isa. Taib qabla mauti ay mauti Isa. Wa hadza hina nuzulihi, dan itu tentunya apa? Ketika turunnya Nabi Isa. Kenapa? Karena sebelum itu ahli kitab berselisih. Telah kita lewati dulu dalam pembahasan apa kisah upaya orang-orang Yahudi membunuh Nabi Isa. Kemudian mereka apa? Terpecah belah menjadi beberapa golongan. Taib. Nah, di akhir zaman tidaklah ada seorang pun ahli kitab kecuali dia akan beriman kepada Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa turun. Mereka melihat langsung Nabi Isa masih hidup. Ini maksudnya. Wa hadza hina nuzulihi kama fassarahu Abu Hurairah bidzalik, dan ini ketika turunnya Nabi Isa sebagaimana ditafsirkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Dan terkait penafsiran ini ikhwan, nah ini merupakan pendapat mayoritas ulama ahli tafsir bahwasanya dua dhamir pada bihi dan mautih wa min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi, dan pada mautihi dhamir hak di situ kembali kepada Nabi Isa ibnu Maryam. Baik. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabari rahimahullahu taala dari Abi Malik qala dzalika 'inda nuzul Isa bin Maryam alaihi salam la yabqa ahadun min ahlil kitab illa la yu'minan nabi. Yang demikian itu terjadi kapan? Ketika turunnya Nabi Isa, sehingga tidak tersisa seorang pun dari kalangan ahli kitab kecuali dia beriman kepada Nabi Isa. Dan Ibnu Katsir rahimahullahu taala menegaskan wala syakka anna hadza huwa sahih. Tidak syak bahwasanya inilah yang benar. Kenapa? Li'annahu al-maqsudu min siyaqil ay fi taqriri butlani madda'adhu al-yahudu min qatl Isa wa sulbih. Tidak syak ini yang benar.
Kenapa? Karena memang maksud dari konteks ayat-ayat ini dalam penetapan tentang kebatilan apa yang diklaim oleh orang-orang Yahudi terkait pembunuhan Nabi Isa dan penyalibannya. Nah, kan mereka menyalib, katanya menyalib Nabi Isa, kemudian membunuh Nabi Isa. Makanya, Allah Subhanahu wa taala tegaskan di sini, di akhir zaman ketika turunnya Nabi Isa semuanya beriman. Kenapa? Karena mereka sekarang melihat Nabi Isa ternyata masih hidup, tidak terbunuh, tidak pula disalib. Baik. Wa taslimi man sallama lahu minan nasara al-jahalah dzalik. Dan juga penyelamatan orang-orang yang menyerah kepada mereka dari kalangan Nasara yang jahil, yang menerima apa? Dalam konteks untuk menjelaskan batilnya batilnya taslim, batilnya penerimaan orang-orang Nasara yang jahil terkait klaim orang-orang Yahudi. Paham? Karena yang bunuh siapa? Yang mengklaim telah membunuh orang-orang Yahudi. Kemudian orang-orang Nasara yang jahil nerima, oh iya Nabi Isa sudah dibunuh. Kemudian mereka apa? Mengakui, menerima berita itu bahwasanya Nabi Isa telah disalib. Akhirnya karena kejahilannya malah disembah-sembah. Salib dengan gambar menurut mereka Nabi Isa yang disalib. Fa akhbarallahu annahu lam yakunil amru kadzalik, maka Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwasanya perkaranya tidak demikian. Jadi untuk membantah orang Yahudi dan juga apa? Membantah kejahilan orang-orang Nasara. Wa innama syubbiha lahum faqatalu syubah wa hum la yatabayyanuna dzalik. Dan hanyalah yang terjadi adalah syubbiha lahum, dimunculkan sesuatu yang menyerupai Nabi Isa untuk mereka, sehingga faqatalu syibha wa hum la yatabayyanuna dzalik. Hakikatnya mereka membunuh orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Dan orang-orang Yahudi itu tidak tahu kalau yang terjadi itu kenyataannya demikian. Tidak tahu. Fa akhbarallahu annahu rafa'ahu ilaihi wa annahu baqin hayyin. Maka Allah kabarkan bahwasanya Allah mengangkat Nabi Isa dan bahwasanya Nabi Isa masih hidup, masih ada sampai saat ini dan masih hidup. Wa annahu sayanzilu qabla yaumil qiyamah, dan beliau akan turun sebelum tegaknya hari kiamat. Kama dallat alaihi al-ahaditsul mutawatirah, sebagaimana telah menunjukkan tentangnya hadis-hadis yang mutawatir. Ini juga faedah lain. Antum tambahkan dalam deretan hadis mutawatir, yaitu hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam di akhir zaman. Baik, maka Allah Subhanahu wa taala kabarkan pada ayat yang mulia ini bahwasanya ketika turunnya Nabi Isa semuanya beriman. Nah, bahwasanya Nabi Isa masih hidup, belum terbunuh karena mereka melihat langsung. Baik. Ini ayat yang menunjukkan tentang turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Juga ayat yang lain ditambahkan akhwan dari dalil Al-Qur'an yang menunjukkan hal ini, yaitu ayat di surat Az-Zukhruf 61. Wa innahu la'ilmul lis-sa'ah. Taib. Wa innahu ay nuzulu Isa qabla al-qiyamah alamatun ala qurbis sa'ah. Yaitu sungguhnya turunnya Nabi Isa itu merupakan tanda dekatnya hari kiamat. Ini makna wa innahu la'ilmul lis-sa'ah. Hal ini ditunjukkan dalam riwayat Ibnu Abbas. Naam. Makna tersebut demikian pula diriwayatkan dari Abi Hurairah, Mujahid, Al-Hasan Al-Basri dan yang lainnya. Naam. Qala huwa khuruju Isa bin Maryam, ketika menafsirkan ayat qabla yaumil qiyamah, dan sanadnya sahih dari para salaf tersebut. Dalil ketiga dari Al-Qur'an di surat Muhammad ayat 4. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab
hatta idza adkhantumuhum fashuddul wathaq fa imma mannan ba'du wa imma fidaan hatta tada'al harbu auzaraha. Tayyib, pendalilannya bagaimana? Tayyib, dikatakan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, makna al-ayah adkhanul musyrikin bil qital. Tayyib, wal asri hatta yadkhula ahlul milali kulluha fil Islam. Naam. Wa yakunu ad-dinu kulluhu lillah fala yakunu ba'da jihadin wala qital wa dzalika 'inda nuzuli Isa bin Maryam alaihi wassalam. Jadi yang disebutkan dalam ayat tersebut ya terwujudnya apa? Ketika turunnya Nabi Isa. Naam. Karena pada saat itu akhwan sudah tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi jizyah. Yang ada masuk Islam atau dibunuh. Nah, Allah katakan di sini, fa idza laqitumul ladzina kafaru, jika kalian bertemu dengan orang-orang kafir, fadharbar riqab. Di sini masdar diinginkan fi'il amr, maka penggallah leher-leher mereka. Maksudnya apa? Bunuh mereka. Hatta idza akhantumuhum, ya, sampai apabila kamu telah mengalahkan mereka, fashuddul wathaq. Maksudnya apa? Kuatkan ikatan. Maksudnya apa? Tawan mereka. Taib, tawan. Kalau sudah kalah ya mereka ditawan. Kemudian diberi pilihan, fa imma mannan ba'du wa imma fidaa. Taib. Setelah ditawan boleh apa? Mannan ba'du, yaitu boleh membebaskan tanpa syarat, tanpa tebusan, dibebaskan cuma-cuma. Tapi ini kembali kepada masalah yang dilihat oleh Amir. Kalau dia kira-kira dibebaskan kemudian kok senang dan masuk Islam, nah maka ini bagus, seperti yang terjadi pada Thumamah ibn Uthal. Nabi bebaskan, dengan sebab itu malah dia kemudian masuk Islam. Wa imma fidaan, atau kemungkinannya meminta tebusan. Hatta tada'al harbu auzaraha, sampai perang selesai. Nah, di sini makna ayat yaitu mereka mengalahkan kaum musyrikin. Adkhanu bil musyrikin bil qatl wal asr. Kaum muslimin mengalahkan orang-orang musyrik dengan pembunuhan dan penawanan, ditawan. Hatta yadkhula ahlul milali kulluha fil Islam, sampai semua penganut-penganut agama kekufuran masuk ke dalam Islam. Dan agama hanya bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini tentunya tidak terjadi kecuali setelah jihad dan qital. Nah, itu terjadinya pada saat turunnya Nabi Isa alaihi salam. Ini pendalilan dari siapa? Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala. Tapi pendalilan yang cukup butuh apa? Pemahaman bagus. Yang sangat jelas ya dua ayat tadi ya kawan. Naam, dua ayat tadi, wa min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mauti. Kemudian yang kedua, wa innahu la'ilmun lis-sa'ah. Tambahkan ayat yang ketiga, tapi butuh penafsiran yang bagus sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi tadi untuk menerangkannya. Baik. Kemudian dalil dari as-sunnah, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam
wallahi la yanzilanna Isa ibn Maryam hakaman wa adla. Al-hadits muttafaq alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh demi Allah betul-betul Nabi Isa ibnu Maryam akan turun sebagai apa? Sebagai hakim yang adil. Hadis ini datang dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Adapun tentang ijma', waqad ajma'al muslimun ala nuzulih. Dan kaum muslimin telah bersepakat tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam. Mimman naqala al-ijma' ala hadha al-Munawi rahimahullahu ta'ala fi Faidil Qadir wa naqalahu an sahibil matali'. Wa mimman naqalahu aidan as-Safarini fi syarhi aqidatih. Naam, berarti Al-Munawi kemudian As-Safarini. Wa ma khalafa fi dzalika illa al-falasifah wal malahidah. Tidak menyelisih tentang hal ini kecuali ahli filsafat dan orang-orang mulhid. Nah, dikatakan oleh Imam As-Safarini, ikhwan, bahkan bukan sekedar ijma' ulama tapi ijma' ummah. Dalam kitab beliau Lawami'ul Anwar, beliau menegaskan ajma'atil ummah ala nuzulih wa lam yukhalif fihi ahadun min ahli syari'ah wa innama ankara dzalikal falasifatu wal malahidah mimman la yu'taddu bi khilafih. Umat telah berijma' tentang turunnya Nabi Isa. Kenapa? Karena sangat jelas di dalam Al-Quran. Tidak menyelisihinya seorang pun dari orang-orang yang menganut syariat Islam. Hanyalah mengingkari tentang hal itu orang ahli filsafat dan orang-orang mulhid. Wa mimman la yu'taddu bi khilafih, nah, dari orang-orang yang tidak dianggap penyelisihannya. Baik. Dan beliau turun dengan hukum syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak turun dengan membawa syariat sendiri. Qala fayanzilu 'inda al-manaratil bayda fi syarqi Dimashq wadi'an kaffaihi 'ala ajnihati malakain. Sekarang akan diterangkan bagaimana turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa akan turun di sisi menara bayda, menara putih yang ada di bagian timur Damaskus. Wadi'an kaffai, dalam keadaan beliau meletakkan kedua telapak tangannya ala ajnihati malakain, di atas sayap dua malaikat. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fitan wal Malahid, Al-ashhar fi mawdi'i nuzulihi annahu 'ala al-manaratil bayda asy-syarqiyyah bi Dimashq. Yang paling masyhur tentang tempat turunnya Nabi Isa yaitu di atas menara bayda, di atas menara putih bagian timur Damaskus. Waqad ra'aitu fi ba'dil kutub annahu yanzilu 'ala al-manaratil bayda syarqi jami'i Dimashq. Fala'alla hadha huwa al-mahfuz. Wa takunu riwayatu fayanzilu 'ala al-manaratil bayda asy-syarqiyyah bi Dimashq. Fatasarrufu ar-rawi fi at-ta'bir bihasabi ma fahim. Wa laysa bi Dimashq manaratun tu'rafu bi syarqiyyah.
siwallati ila syarqil jami'il umawi wa hadha huwal ansab wal alyaq li'annahu yanzilu wa qad uqimatis shalah. Nah, ini taujih dari Ibnu Katsir, ikhwan. Karena apa? Menara yang ada, ikhwan, menara yang dikenal di Damaskus yaitu menara di Masjid Jami' Damaskus. Taib, bukan ada menara Baidha Syarqiyah dengan nama menara Syarqiyah, tapi apa? Menara putih yang ada di bagian timur Masjid Damaskus, Masjid Jami' Al-Umawi di Damaskus. Maka kata beliau inilah yang lebih tepat dan lebih pas. Kenapa? Karena Nabi Isa turun dalam keadaan salat sudah apa? Ditegakkan, salat lagi iqamah. Salat apa? Sudah iqamah, pas iqamah, ikhwan, kemudian turun Nabi Isa. Berarti kan memang kondisi apa? Beliau turun dekat dengan masjid. Ya, dari turun di sisi apa? Menara putih yang di bagian timur Masjid Umawi, Masjid Jami' Umawi di Damaskus. Manusia saat itu hendak salat, maka kemudian ditawarkan kepada beliau untuk mengimami kaum muslimin, tapi beliau menolaknya dan menyuruh untuk yang menjadi imam adalah apa? Adalah imam dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk pemuliaan terhadap umat ini. Taib. Fala yahillu likafirin yajidu min rihi nafasi illa mat. Diharokati nafasi, nafas bukan nafsi, nafas dengan memfathah fa. Di situ disukun, keliru. Nah, tidaklah sampai pada orang kafir dalam keadaan dia mendapati bau dari nafas Nabi Isa alaihi salam illa mata, kecuali dia mati. Nah, jadi kafir yang mencium nafas Nabi Isa alaihi salam mesti mati, ya. Terus nafasnya ini bukan seperti nafas kita kalau dekat bau kecium. Nah, tapi apa? Wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarfuh. Dan nafas Nabi Isa alaihi salatu wassalam, jarak terciumnya, ikhwan, ya, berakhir sampai apa? Sampai akhir pandangan beliau. Coba, pandangan, akhir pandangan jauh, ya. Antum sekarang memandang langit saja, lihat kan? Mandang bulan sana yang jauh sekali sana, lihat enggak? Dahil pas muncul bulan tentunya. Nah, pandang matahari yang luar biasa jauhnya. Nah, nafas Nabi Isa ini tercium sejauh pandangan, akhir dari pandangan beliau. Nah, siapa saja orang kafir kok mencium bau nafas beliau maka akan mati. Taib, termasuk Dajjal. Fayadlubud Dajjal hatta yudrikahu bi Babiluddin fayaqtulah. Kemudian beliau mencari, ya, Dajjal sampai mendapatinya di Babilud. Kemudian beliau membunuhnya. Taib. Dan seandainya dibiarkan tanpa dibunuh oleh Nabi Isa pun, maka apa? Dengan mencium nafas Nabi Isa dia akan apa? Akan mati. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemuliaan bagi Nabi Isa untuk beliau membunuhnya dengan tangannya. Sebagaimana
Dalam hadis Nawas radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Muslim. Nah, pada kisah yang panjang tentang apa? Tentang Dajjal. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan tentang betapa besarnya fitnah Dajjal, di mana dia menjelajahi permukaan bumi selama 40 hari. Sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti sepekan, kemudian sisanya seperti hari-hari biasa. Dengan fitnah yang luar biasa. Diikuti orang Yahudi, para wanita, para munafikin, orang-orang yang hatinya cenderung kepada dunia. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, fa bainama huwa kadzalik id ba'atha Allahu al-Masih ibn Maryam fayanzilu 'inda al-manaratil bayda syarqiyyah Dimashq. Ketika Dajjal dalam kondisi gembira dengan hasil fitnah yang dia dapat. Karena di situ dikatakan tsumma yad'uhu fayuqbilu wa yatahallalu wajhuhu yadhhak. Nah, ketika apa? Menunjukkan dia membunuh orang, kemudian dipanggil lagi, hidup lagi. Nah, sudah dipotong jadi dua, dia panggil hidup, tertawa. Fitnah yang luar biasa. Maka ketika itu kemudian Allah Subhanahu wa taala kirim Nabi Isa alaihi salam turun di Menara Bayda di bagian timur Damaskus. Setelah kita lewati tadi, di bagian timur Masjid Jami' Umawi di Damaskus. Dalam keadaan beliau meletakkan kedua telapak tangannya di dua sayap malaikat. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala yahillu likafirin yajidu riha nafsihi illa mat." Wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarafu fayatlubuhu hatta yudrikahu bi babil luddin fayaqtuluh. Ini jelas. Nah, sesuai nas dalam hadis Nawas Ibnu Sam'an radhiyallahu anhu. Dalam catatan kaki, Lud baldatun qaribatun min Baitil Maqdis. Ya berarti Babil Lud, yaitu maksudnya apa? Pintu masuk apa? Pintu masuk negeri Lud. Yaitu suatu negeri yang dekat dengan Baitul Maqdis. Berarti dari masjid, dari Damaskus, kemudian bergerak ke arah apa? Ke arah Palestina. Kenapa? Negeri ini kan dekat dengan Baitul Maqdis, Palestina. Wa yaksirus salib wa yada'ul jizyah wa takunu sajdatu wahidah lillahi rabbil alamin. Wa takunu sajdatu wahidatan lillahi rabbil alamin. Kemudian beliau menghancurkan salib-salib, kemudian menghapus jizyah. Maksudnya yada'ul jizyah itu menghapus jizyah. Karena di zaman Nabi Isa tidak ada lagi penarikan jizyah. Yang ada adalah masuk Islam atau mati, dibunuh. Nah, tidak ada jizyah lagi. Sehingga sujud itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada sujud kepada matahari, bulan yang lain. Dari sujud-sujud orang-orang musyrikin. Kenapa? Karena kalau tidak mau sujud pada Allah, ya mati. Itu saja pilihannya. Daliluhu akhrajahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi bi yadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adla. Demikian yang jiwaku berada di tangannya, sungguh dekat akan turunnya Nabi Isa pada kalian sebagai hakim yang adil. Fayaksirus salib wa yaqtulul khinzir. Maka beliau akan mematahkan, menghancurkan salib-salib,
membunuh babi-babi, wa yada'ul jizyah, dan menghapus jizyah, wa yafidul mal hatta la yakbaluhu ahad, dan harta melimpah ruah pada saat itu, hatta la yakbaluhu ahad, sampai tidak ada seorang pun nerima. Baik, tidak ada seorang pun nerima sedekah. Kenapa? Karena harta melimpah ruah. Baik, hatta takuna sajdatul wahidah khairun minad dunya wa ma fiha, sampai satu sujud saja itu lebih bagus daripada dunia dan apa saja yang ada di dalamnya. Dunia dan seisinya tidak sebanding dengan satu sujud yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka ini penting, akhwan. Nah, di zaman yang kita sekarang banyak sekali manusia berupaya meninggalkan sujud demi mendapatkan beberapa harta. Yang didapat pun tidak sebanding dengan apa yang dia korbankan berupa sujud pada Allah, meninggalkan sholat, nah, meninggalkan jamaah. Maka wajib atas kita semua untuk betul-betul menjaga yang namanya sholat ini. Jangan sampai satu sujud pun kita terluputkan. Tsumma yaqul Abu Hurairah waqra'u in syi'tum wa min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautih. Dan terkait hatta takuna sajratul wahidah khairum minad dunya ma fiha. Nah, maksudnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ay annahum hina idzin yataqarrabuna ila Allah la yataqarrabuna ila Allah illa bil ibadah. Maksudnya apa? Ketika itu la yataqarrabun ila Allah illa bil ibadah, la bit tasadduq bil mal. Maksudnya ketika itu, akhwan, manusia tidak mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan ibadah tok. Tidak bisa taqarrub kepada Allah dengan sedekah menggunakan harta. Kenapa? Karena semuanya sudah punya duit, semuanya punya harta, tidak butuh lagi ada sedekah. Dalam artian tidak ada yang nerima, mau kasihkan siapa ini? Dan sekarang saat ini kita masih bisa taqarrub ila Allah dengan sedekah, maka manfaatkan itu. Faqila maknahu anna an-nas yarghabuna 'anid dunya hatta takuna sajdatul wahidatu ahabba ilaihim minad dunya ma fiha. Makna yang lain, bahwasanya manusia mereka betul-betul saat itu membenci dunia, sudah tidak butuh lagi, sampai satu sujud itu di sisi mereka lebih dicintai daripada dunia dan seisinya. Nah, dan faqad rawa Ibnu Murdawayh min tariqi Muhammad ibni Abi Hafsah an Az-Zuhri bihadzal isnad fi hadzal hadits hatta takuna sajdatu wahidatan lillahi rabbil alamin. Ini makna yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ikhwan. Lafaz tersebut yaitu apa? Sampai sujud itu wahidatan lillah, hanya satu untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ini juga makna yang hak. Ya kan? Karena apa? Karena jizyah sudah tidak ada, sehingga yang di dunia ini ya semuanya sujud kepada Allah, tidak kepada yang lain. Jadi makna-makna ini memiliki ihtimal yang kuat tentang apa yang akan terjadi kelak setelah terbunuhnya Dajjal di masa Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Baik, masih tersisa kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.